Assalamualaikum semuanya, masih bersama dengan saya Panca Muhammad Yusuf. Pada video kali ini kita akan bahas tentang sorting array. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kodenya, alangkah baiknya kita akan melakukan pembahasan secara materi terlebih dahulu, supaya kita tahu ya cara kerja dari sorting array itu seperti apa. Jadi misalkan gini, saya mempunyai sebuah array, di mana di dalam array ini misalkan acak aja ya 5, 1, 3, 4, 2. Nah, di sini kan arraynya acak ya. Gimana caranya untuk menentukan array ini supaya jadi berurutan? Ya, sebelumnya yang nggak berurut seperti ini, nanti kita akan coba urutkan ya. Caranya sih simpel teman-teman. Nanti kita akan melakukan pengecekan apabila i min satunya itu lebih besar dari i, nanti kita akan tukar posisinya. Kurang lebih kayak gitu. Fungsi kerja dari sorting array. Kita langsung coba aja ya. Jadi nanti kita akan langsung menggunakan looping aja. Jadi di sini kita akan coba iterasi pertama. Ya. Iterasi pertama di sini kita gini. Pada iterasi pertama ini kita akan cek dari angka 5-nya. Apabila angka 5-nya lebih besar dari angka 1, maka dia ditukar posisinya. Ya, ini kan lebih besar nih, 5 lebih besar dari 1, berarti otomatis kita tukar posisinya. 1, 5, 3, 4, 2. Jadi gini teman-teman hasilnya untuk iterasi yang pertama. Lalu selanjutnya dia akan looping lagi di iterasi selanjutnya. Kita akan cek nih di iterasi selanjutnya, di iterasi kedua. Ya. Nah, sebelumnya tadinya kan arraynya sudah berurut seperti ini ya. Kita akan cek nih teman-teman. 1, apakah lebih kecil dari 5? Apakah lebih besar dari angka 5? Kan enggak ya. Berarti dia lanjut ke i selanjutnya. Karena 5 lebih besar dari 3, otomatis posisinya akan kita tukar teman-teman. Berarti kan di sini jadinya 1, 3, 5, 4,2. Hasilnya jadi gini ya. Apakah di sini sudah berurutan? Belum ya, masih ada yang belum berurut nih. Berarti kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Misalkan iterasi ketiga. Nah, kita cek nih di sini. Apakah 1 lebih besar dari angka 3? Enggak. Apakah 3 lebih besar dari angka 5? Enggak. Apakah 5 lebih besar dari angka 4? Iya, berarti posisinya kita tukar lagi. Berarti di sini salah 1, 3, 4, 5,2. Apakah sudah berurutan? Belum teman-teman. Makanya kita akan lanjut ke iterasi selanjutnya sampai dia berhasil ya. Kita akan coba sampai dia berhasil. Oke, kita cek lagi apakah 1 lebih besar dari 3? Enggak. 3 dari 4? Enggak. 4 lebih besar dari 5? Enggak. 5 apakah lebih besar dari angka 2? Yes, betul. Berarti nanti di sini 1, 3, 4, 2,5. Lalu kita akan cek lagi di iterasi selanjutnya ya. Ini mungkin agak sedikit panjang tapi nggak apa-apa biar kalian paham ya. Berarti kan di sini 1, 3, 2, 4, 5. Berarti di sini saya kasih tanda dulu ini iterasi ke-5 ya. Selanjutnya kita akan cek lagi nih. Ini kan masih berurutan ya. Kita akan cek lagi ke iterasi ke-6. Ya, di sini n. Berarti kita cek nih 1, 2, 3, 4,5 ya. Berarti nih kita sampai ke iterasi ke-6. Karena di iterasi ke-6 ini sudah berurutan teman-teman ya. Karena kan sebelumnya di iterasi sebelumnya 3 sama 2 kan lebih besar nih. 3 lebih besar dari 2, otomatis ditukar posisinya. Jadi kalau kita cek di sini kan sudah benar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gitu konsep dari sorting array ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke dalam kodenya, penjelasan kodenya. Di sini kita akan menggunakan dua function ya. Yang pertama kita akan buat function menggunakan manual sort, yang kedua kita akan membuat function menggunakan auto sort ya. Jadi nanti kita lihat nih perbedaannya kalau seandainya kita menggunakan cara manual dengan cara yang automaticnya, yang bawaan dari function JavaScript-nya. Nanti kalian bisa bedakan sendiri ya, mana yang lebih mudah, mana yang lebih sulit. Sekarang lanjut aja, kita akan buat sebuah kelas namanya sorting ya. Dimana di sini kita akan coba buat constructor ya. Tapi sebelum buat constructor, di sini saya pengen langsung buat aja const data sama dengan new sorting. Oke, di sini kita akan console info. Oke, di sini saya akan pakai backtick ya. Manual short. Di sini saya akan gunakan $, lalu kita ambil nih functionnya. Nanti kita akan buat function yang namanya manual short. Gini ya. Selanjutnya kita akan buat juga automatic shortnya. Automatic auto aja nih. Di sini kelasnya atau functionnya kita namakan auto short ya. Cuma karena di sini functionnya belum ada,
yang auto shortnya. Jadi di sini kita komen aja dulu. Oke, selanjutnya di dalam new sorting ini, kelas sorting ini kita akan masukkan sebuah parameter. Isinya kita samakan dengan yang atas aja deh. 5, 1, 3, 4, 2 ya, kita samakan. Lalu di sini kita tangkap si value-nya. Ya, di sini kita namakan R aja, ARR, singkatan dari array. Di sini kita akan buat variabel namanya R dan kita isikan dari variabel parameternya. Selanjutnya di sini kita akan buat namanya manual sort ya. Kita samakan dengan yang bawah. Yang pertama kita akan buat sebuah variabel success ya, di mana default value-nya adalah false. Ya. Selanjutnya kita akan buat variabel baru ya. Selanjutnya namanya temporary ya. Temporary-nya ini kita nggak usah definisikan ya, defaultnya berapa. Yang pertama kita akan buat sebuah looping dulu ya, menggunakan ini aja, menggunakan while loop aja. Dimana di dalam while ini kita akan cek nih, apabila variabel success-nya itu sama dengan false, maka dia akan melanjutkan statement yang ada di dalam while-nya ini. Nah, baru di sini nih kita akan coba rubah variabel success-nya itu menjadi true. Kenapa true? Nanti kalau misalkan dia nggak masuk ke dalam kondisi yang kita buat ya, di dalam sini nanti kita buat kondisi, kalau seandainya nggak masuk berarti dia tetap akan bernilai sukses. Berarti otomatis manual sort kita sudah selesai ya teman-teman. Maka di sini kita langsung definisikan aja sukses sama dengan true. Baru di dalamnya kita buat for ya teman-teman. Nah, for ini kita akan gunakan untuk melakukan looping dari si panjang array-nya. Di sini kan panjang array-nya 5. Ya, berarti nanti di sini kita akan gini. Pertama kita akan buat variabel dulu namanya let i. Itu sama dengan kita mulai dari angka 1 aja. Selanjutnya kita cek nih. Apabila i lebih kecil panjangnya dari array yang tadi kita buat ya, array yang di sini, lalu selanjutnya baru kita i++. Nah, kayak gini. Nah, di dalam for-nya sini kita akan lakukan pengecekan langsung ya. Nanti kalian tahu nih kenapa i-nya kita menggunakan angka 1 di sini. Jadi nanti dalam kondisi ini kita buat nih, apabila si array i-1 lebih besar dari this array yang ke i-nya. Nah, paham kan jadinya kenapa di sini kita mulai dari angka 1? Kan nanti kita akan melakukan pengecekan nih. Apabila array i-1 berarti array indeks ke 0 lebih besar dari array indeks ke 1 ya. Karena kan indeks itu mulai dari 0 ya. Jadi 0 apakah lebih besar dari indeks ke 1 ini? Apabila iya, kita akan putar nih posisinya. Nah, tapi sebelum kita melakukan pertukaran posisi array-nya, kita akan rubah si variabel success ini menjadi false. Kenapa kita rubah menjadi false? Karena kan kalau dia masuk ke dalam kondisi ini, otomatis kan berarti array-nya itu belum ini ya, belum berurutan. Makanya di sini kita definisikan success-nya sama dengan false. Jadi kita langsung aja. Nah, selanjutnya baru nih kita tukar nih. Berarti kita pakai temporary-nya ini. Ya, variabel temporary yang sudah di atas kita buat ini, kita rubah nilainya itu menjadi this r i-1. Nah, untuk variabel untuk array dari this array-nya i-1 ini kita rubah posisinya menjadi this array yang ke i, teman-teman ya. Lalu array yang dengan indeks yang ke i ini kita rubah posisinya menggunakan temporary. Jadi kita rubah posisinya ya, kita tukar posisinya menggunakan cara seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai kita tukar ya, di sini kita kasih return nih, return this array kayak gitu teman-teman. Oke, ini kita coba jalankan dulu apakah berhasil atau enggak. Oke, ternyata berhasil ya. Nah, yang atas ini percobaan saya sebelumnya, sebelum buat konten ya. Nah, yang hasilnya itu yang ini, manual sortnya ini. Berarti sudah berurutan nih 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan di sini kita tambah nih, misalkan angka 9 misalkan, atau kita angka 0 deh. Kalau kita save, kita jalankan, tuh perhatikan ya, 0-nya jadi di depan, padahal di sini kita input 0-nya itu di akhir. Jadi berarti udah sukses nih manual sorting kita. Jadi nanti kita akan coba looping ya, looping. Sebelum melakukan loopingnya ini, kita definisikan variabel suksesnya itu sama dengan false. Kenapa false ya? Kalau true kan berarti dia nggak bisa masuk ke dalam while loopnya ya. Nah, nanti di dalam while loopnya ini otomatis kita langsung ini aja, kita langsung definisikan variabel suksesnya itu menjadi true.
Nanti kalau seandainya si kondisinya ini nggak berjalan, otomatis kan dia keluar nih, dia masuk ke dalam sini lagi. Tapi karena di sini kita sudah nilai sukses itu menjadi true ya, karena kita definisikan true di sini, otomatis dia nggak jalan nih, otomatis dia langsung melakukan return, berhenti habis itu ya. Jadi nanti di dalam for-nya ini ya kita buat kondisi apabila array i min satunya itu lebih besar dari array i, berarti kita tukar posisinya. Kurang lebih gitu ya. Semoga kalian paham nih. Nah, selanjutnya kita akan coba buat menggunakan auto short. Jangan kaget waktu kita membuat auto short di sini ya, karena caranya luar biasa ya. Karena caranya cukup kalian return this array dot short. Ya, kalau kita jalankan, otomatis dia sudah berurutan. Beda banget ya kalau seandainya kita menggunakan manual short. Manual short ini panjang banget nih caranya. Pertama kita harus cek nih while-nya sudah true atau false. Lalu di dalamnya kita for, buat kondisinya, baru kita tukar posisinya. Kalau seandainya kalian menggunakan function bawaan dari si sorting JavaScript-nya, cukup aja tuliskan titik short, otomatis dia akan selesai. Ya, otomatis dia akan berurutan. Gampang ya teman-teman. Kalian bebas mau gunain yang mana, mau gunain yang manual boleh, mau menggunakan auto short juga boleh. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Oke, begitu untuk penjelasan dari sorting array.